One, two, three. Selamat pagi anak didik kami yang hebat, salam sehat. Nah, kita bertemu kembali pada video pembelajaran hari ini. Pada minggu ini kita masih tetap pada tema yang ke-9, Kayanya Negeriku, subtema yang ketiga, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pada pembelajaran yang pertama. Nah, adapun muatan pembelajaran yang pertama, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga IPS. Nah, anak didik kami sekalian, ikuti terus pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik anak didik kami, sekarang kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Pokok bahasan kita yaitu menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Nah, untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu, susunlah pertanyaan dengan tepat. Nah, sekarang silakan kamu buka buku Bu Penamo halaman 143. Nah, kita akan membahas tahapan melakukan wawancara. Ada 3 bagian dalam tahapan melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara. 2, saat wawancara. 3, setelah wawancara. Nah, yang pertama sebelum wawancara yaitu 1. Menentukan narasumber. 2. Menentukan waktu dan tempat wawancara. 3. Membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Kedua, saat wawancara yang kita lakukan yaitu menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Kedua, mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ketiga, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Lalu bagian yang ketiga setelah wawancara yang kita lakukan yaitu 1. Merangkum semua jawaban dari narasumber. 2. Membuat kesimpulan wawancara. Dan 3. Membuat laporan wawancara. Nah, anak didik kami sekalian, kita lanjut dengan muatan IPA. Pokok bahasan kita yaitu penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif. Ada beberapa sumber energi yang kita gunakan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, sinar matahari. Kedua, arus air. Yang ketiga, angin. Yang keempat, makanan. Yang kelima, minyak bumi. Dan yang terakhir, batu bara. Itulah beberapa contoh energi yang sering kita gunakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber energi. Nah, sumber energi harus kita gunakan dengan sehemat mungkin. Salah satu sumber energi yang harus dihemat dalam penggunaannya adalah energi dari fosil. Sumber energi fosil termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ada beberapa cara menghemat sumber energi fosil. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Berikutnya, cara yang kedua untuk menghemat sumber energi fosil yaitu mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Nah, jika anak didik kami tidak menggunakan lampu, sebaiknya lampu tersebut dimatikan, baik televisi dan peralatan yang lainnya. Berikutnya, cara menghemat sumber energi fosil. Yang ketiga, lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian jarak dekat. Artinya, jika jarak yang kita tempuh cukup dekat untuk kita tempuh, maka sebaiknya berjalan kaki saja. Berikutnya, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil.
Nah, energi alternatif yang kita sebutkan yang tadi yaitu contohnya angin, matahari, dan lain sebagainya. Energi alternatif yang akan digunakan harus ramah lingkungan. Contoh energi alternatif yang ramah lingkungan adalah biogas. Sekarang kita masuki muatan IPS, yaitu pokok bahasannya menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana yaitu yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. 5. Mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang. Penebangan pohon dalam jumlah besar dapat menimbulkan tanah longsor akibat lereng yang semakin gundul. Jadi, penggunaan sumber daya alam harus diiringi dengan pelestarian yang tepat.